Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nurusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelum-sebelumnya kita rekap terlebih dahulu, dimulai dari awal si Akemitsu, Yujuki dan juga Mia mau memulai untuk melakukan Tokudo. Mereka bakalan harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Soalnya kalau mau jadi kepala kuil itu syarat salah satunya adalah harus udah Tokudo. Tokudo semacam ritual gitulah. Si Yujuki juga belum. Soalnya dia masih terlalu muda, ditambah dia harus fokus sekolah juga. Makanya dia kejar dan sampai itu setengah tahun, tinggal Tokudonya saja. Nah udah begitu ternyata Huo ngasih waktunya bukan 6 bulan. Melainkan dia pengen 3 bulan doang. Kalau lebih daripada itu pernikahan mereka bakalan dibatalkan. Nah tidak sampai situ si Kiki memberikan informasi lagi kalau upacara Tokudonya bakalan diadakan di kuil tersebut. Nanti bakalan banyak orang-orang penting datang ke sana, jadi mereka harus memperbaiki patungnya sebelum upacaranya dimulai. Yujuki ketar-ketir karena tahu sendiri dia kagak punya duit. Sekarang waktunya udah kagak banyak lagi. Kiki meminta saran atau tanggapannya. Gimana biar bisa selesai? Kata Kiki mereka perlu 500.000 yen untuk memperbaiki itu patung, atau setidaknya kepalanya lurus lah. Enggak dilakban macam itu. Dikala lagi pada panik, Yujuki malah sebaliknya. Dia bilang jangan khawatir kepada kedua orang itu. Tentu tidak bisa begitu. 500.000 yen itu uang yang tidak sedikit, tapi Yujuki bisa setenang itu. Inilah contoh-contoh orang yang selalu dapat musibah seperti ini selalu tenang. Yujuki mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang sebesar itu. Tapi serasa mustahil aja gitu Yujuki, walaupun tekadnya sudah bagus. Terus setelah itu si Akemitsu mencari loker untuk supaya bisa membantu meringankan si Yujuki dengan mau mengikuti yang namanya kerja paruh waktu. Tapi di situ harus ada nomor yang harus dihubungi. Si Akemitsu kagak punya HP. Mau pakai nomor telepon rumah takut ketahuan. Soalnya dia kagak mau ketahuan kalau dia kerja paruh waktu. Alhasil dia mau pinjam HP aja ke si Yujuki. Malam-malam dia ketuk kamarnya si Yujuki. Nampak kedengaran si Yujuki seperti terburu-buru gitu. Entah habis ngapain. Pas dibuka Akemitsu kaget kalau Yujuki menggunakan kostum seperti itu. Tentu ini mendatangkan godaan-godaan gitu. Ampe dia kagak kuat pengen mengomentari pakaiannya tersebut. Sampai-sampai Akemitsu susah buat berbicara, apalagi pas si Yujuki nawarin sesuatu. Wah udah, otaknya auto traveling kemana-mana. Ditonjok dulu baru dah dia bisa lancar ngomongnya. Kalau dia mau pinjem HP, ini lagi HP-nya ada-ada aja, pakai jatuh segala ya kan. Alhasil Yujuki ngambilnya sampai kayak begitu. Otomatis darah si Akemitsu tidak ada henti-hentinya keluar. Yujuki aneh kenapa si Akemitsu ini. Akemitsu belum memberikan komen sama baju yang dipakai sama Yujuki. Setelah itu dikasihlah itu HP. Katanya cuma mau minjem kontaknya doang buat keperluan melamar kerja. Namun HP itu diambil lagi sama si Yujuki setelah tahu kalau Akemitsu mau mencari pekerjaan. Dia memberitahu kalau Akemitsu sekarang ini sedang dalam pelatihan. Terlihat bajunya menggunakan baju biksu. Padahal si Yujuki juga sama lagi latihan. Lagian dapetin uang 500.000 yen itu sangat sulit buat anak SMA. Cuma katanya dia mau mengambil 5-6 kerjaan yang menurut si Akemitsu kagak mungkin. Mending dia aja yang kerja, soalnya dia juga udah memiliki pengalaman kerja paruh waktu sambil memalingkan mukanya seperti itu. Hal tersebut membuat si Yujuki marah. Si Akemitsu ngomongnya ngebelakangin dia. Akemitsu sendiri kagak kuat melihat si Yujuki pakai baju gituan. Karena kagak kuat, jadi Akemitsu kasih tahu saja kalau selama ini Yujuki menggunakan baju maid. Seketika orang itu tiba-tiba malu, padahal udah dari tadi dia baru sadar dong. Dijelaskanlah kalau tadi dia cuma mau mencobanya, itu baju dari temannya. Soalnya dia diajakin kerja.
terus kagak sengaja dia ketiduran sebentar gitu. Keburu ada Akemitsu yang ketuk pintu. Lalu mereka kembali ngomongin tentang pekerjaan, bahwasan si Akemitsu tetap tidak diperbolehkan buat ngebantuin dia. Soalnya ini udah tanggung jawabnya untuk mengembalikan citra kuil yang diurus emaknya tersebut. Tapi tetap saja Yujuki kagak bakalan kuat kalau sampai mengambil kerja banyak kayak begitu, apalagi ngambil 2 shift setiap hari. Buktinya dia tadi ketiduran. Yujuki bakalan membuktikan kalau dia kagak bakalan kecapean. Kalau sampai dia ketiduran berarti dia kalah. Akemitsu harus memijitnya. Kalau sampai Yujuki tidur, dia kalah. Tentu si Akemitsu masih mikir-mikir. Dia kudu menahan hawa nafsunya ketika melihat tubuh si Yujuki, apalagi pas dia sentuh udah ada suara-suara gitu kan. Bisikan-bisikan setan sudah muncul di kuping kirinya, tapi dia kagak mengikuti bisikan tersebut. Dia mijitnya barbar kayak begitu. Nah, si Sukuyo yang mendengar di kamar si Yujuki rame, dia langsung curiga dan masuk ke dalam sana. Dan yang terjadi adalah Yujuki sedang di smackdown kayak begitu. Katanya dia menikmatinya sekali, lantas si Sukuyo sudah salah paham kayak begitu. Yang dia aneh kenapa si Yujuki menggunakan kostum maid. Dia jawab saja dia lagi mencoba bajunya, tapi ketiduran. Karena kecapean abis nyari kerja. Tak lama kemudian si Yujuki ini udah mengantuk. Otomatis dia emang lemah dan menyuruhnya untuk tidak meneruskan buat bekerja. Biar si Akemitsu saja. Tapi dia kagak mau, dia menyuruhnya buat kagak usah ikut campur. Karena dia mendengar itu alhasil Akemitsu bakalan berbuat semaunya. Dia tiba-tiba saja ngajakin jalan si Sukuyo besok. Lantas Sukuyo merasa aneh, ada apa gitu kan, sampai malamnya dia memimpikan si Akemitsu lagi. Kalau ini mimpinya nikah dong, dan paginya macam biasa dibangunin sama si Kurage. Auto dah minta manisan 3 kali lipat. Sebelum pergi dia ke air dulu dan sedikit berpikir. Tujuan si Akemitsu mengajak kencan si Sukuyo sebenarnya dia takut diprank. Takutnya Akemitsu niatnya bukan mau kencan. Dia harus biasa-biasa saja. Ujungnya dia memakai pakaian semua kesukaannya. Sepatunya pun baru dan make upnya natural seperti itu. Tak lama kemudian si Akemitsu datang. Dia terlihat pakai baju biksu seperti biasanya. Katanya dia habis pelatihan pagi terlebih dahulu. Sukuyo udah kagak yakin kalau ini emang bukan kencan. Terus si Akemitsu memuji penampilan si Sukuyo kayak begitu yang membuatnya auto salah tingkah. Dan langsung saja mereka berdua berangkat. Di tengah jalan si Sukuyo menanyakan tujuan si Akemitsu ini mau kemana gitu kan. Ternyata dia mau membeli HP. Dia ngajak si Sukuyo cuma buat nunjukin tempatnya. Dia melihat ada diskon di tempat itu. Yang mana kalau sama orang yang tinggal serumah itu ada potongan yang lumayan. Padahal mereka tinggal bersama juga bukan suami istri. Abis beli HP mah balik lagi aja. Selepas sampai sana benar saja tidak bisa, ditambah mereka berdua masih di bawah umur. Akemitsu ditawarkan HP yang lain yang menurutnya bagus. Ya udah diambil saja yang itu dan Sukuyo dibuat malu sama mbaknya karena mengira mereka punya hubungan. Sampai di luar pun itu orang masih malu seperti itu. Dia pengen cepat-cepat pulang saja, tapi Akemitsu memberinya minuman kesukaannya. Alhasil yang tadinya malu jadi berkurang lah karena Akemitsu masih memperhatikannya. Setelah itu ketika mau pulang Sukuyo macam kagak mau pulang gitu. Dia seperti pengen sama si Akemitsu sampai-sampai dia menahannya kayak begitu. Ditambah orang itu dari awal berangkat sampai pulang terus merasa kalau Sukuyo merasa diprank. Padahal dia yang terlalu berlebihan. Terus seperti mau bilang sesuatu yang nyatanya cuma minta tukeran nomor doang. Dengan senang hati Akemitsu kasih. Dia terlihat senang kayak begitu karena dia baru pertama kali dapat kontak cewek. Sebelumnya dia belum punya. Ketemu cewek saja kalau mendengar nama Akagami mereka langsung kabur. Akemitsu bisa tukeran nomor sama cewek-cewek yang ada di kuil. Sukuyo menanyakan tujuannya beli HP. Apa buat gitu doang? Sebenarnya dia ada rahasia yang boleh diketahui sama mereka berdua saja. Sukuyo auto dah berpikir kalau mereka berdua mempunyai hubungan spesial. Malam harinya ketika dia lagi tiduran ada pesan masuk dari si Akemitsu. Bahwasanya dia berterima kasih sama si Sukuyo dan dia pengen mengenal lebih lagi si Sukuyo ini. Lalu terjadilah Sukuyo ini bermimpi lagi.
Di dalam mimpinya itu dia diputusin sama si Akemitsu, padahal mereka berdua belum pacaran. Akemitsu auto milih si Yujuki. Sukuyo yang terbangun kaget, kali ini dia ngebentur ke batu bata. クラゲそれ何びっくりドッキリコークリ Singkat cerita, semenjak kejadian kemarin si Yujuki auto merasa bersalah karena udah memarahi si Akemitsu. Dia yakin Akemitsu marah sama dia. Yujuki akan meminta maaf kepadanya, namun tiba-tiba saja di luar sana si Akemitsu lagi sama si Sukuyo. Abis pulang beli HP. Yuju tidak tahu kenapa dia berlari dan menabrak, sedangkan si Akemitsu pun merasakan hal yang sama. Dia merasa bersalah banget sama si Yujuki. Dia berencana mau mengajak ngobrol si Yujuki. Pas dia mau nyamperin di sana Yujuki yang ngomong duluan. Terlihat mereka berdua ini seperti canggung begitu. Tak lama ada si Kiki datang. Dia menyuruh si Yujuki buat menyimpan barang-barang itu di gudang. Dia mau ngobrol dulu sama si Akemitsu. Di sana si Kiki menanyakan ada masalah apa dia dengan si Yujuki. Akemitsu tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi si Kiki tahu kalau mereka lagi ribut. Di situ si Kiki mencoba memancing si Akemitsu biar dia bisa memahami si Yujuki yang sebenarnya. Dia menanyakan menurutnya Yujuki itu bagaimana. Kata si Akemitsu, dia bisa diandalkan, terus sedikit ceroboh, lalu rajin dan lain-lain. Pokoknya lebih kuat daripada si Akemitsu. Di sisi lain Yujuki kedatangan tamu. Akemitsu dan Kiki yang lagi ngobrol pun keganggu. Ada si Kurage datang. Katanya ada tamu yang mau memindahkan makam keluarganya. Lantas Kiki auto kegirangan. Katanya itu kesempatannya buat mendapatkan uang. Soalnya bayaran dari memindahkan makam itu lumayan. Namun pas ke sana, tamunya sudah pulang lagi. Si Yujuki kagak meminta apapun dari memindahkan makam tersebut. Hal itu membuat si Kiki lemas. Terlihat si Yujuki merasa tidak seperti emaknya. Dia memaksakan diri biar seperti emaknya, mau berjuang sendiri dan lain-lain. Hal tersebut membuat si Kiki terpaksa harus membuat si Yujuki berhenti mengikuti pelatihannya. Lantas dia auto bengong seperti itu. Terus dia bermimpi sewaktu kecil dia pengen meneruskan kuil emaknya itu. Cuma dia kagak ingat alasannya apaan. Lalu dia terbangun. Tapi dia baru ingat kalau sekarang dia kagak bakalan pelatihan lagi. Namun dia harus bersih-bersih kuil itu setidaknya. Pas keluar ada teman-teman yang lain. Mereka sudah mempunyai kegiatan buat hari ini. Si Yujuki yang mau beres-beres dikasih tahu saja kalau semuanya sudah dibereskan sama si Akemitsu. Berkat dia mereka semua jadi tenang. Sekarang Akemitsu lagi keluar dalam pelatihan bersama si Kiki. Tapi entah kemana, udah dicat sama si Sukuyo kagak ngebalas. Seketika orang-orang yang ada di sekitarnya kaget Sukuyo punya kontaknya si Akemitsu. Mia dan juga Kurage mau juga nomor si Akemitsu. Sampai ribut kayak begitu. Sedangkan si Yujuki tetap mau beres-beres. Tapi sayangnya emang sudah rapi semuanya sama si Akemitsu. Yujuki keinget sama omongan si Kiki dan juga Akemitsu. Yang membuatnya merasa belum cukup mampu melindungi kuil itu sendirian. Terus dia mencoba mencari pekerjaan di luar sana. Namun kagak ketemu. Giliran ada yang butuh karyawan, si Yujuki ini malah kagak mau coba. Sementara itu si Akemitsu meminta kepada si Kiki untuk menerima si Yujuki kembali ke dalam pelatihannya. Cuma Kiki kagak bisa. Soalnya ada hal yang membuatnya harus memutuskan begitu. Biar si Yujuki sendiri yang sadar kenapa dia bisa dikeluarkan. Kiki pun mau pulang, tapi sayangnya hujan. Tak lama ada telepon masuk ke si Akemitsu. Ternyata itu si Sukuyo. Dia memberitahu si Akemitsu kalau si Yujuki hilang. Dia entah pergi kemana. Dari pagi sikapnya sudah aneh. Akemitsu langsung saja hujan-hujanan mencari keberadaan si Yujuki. Walaupun dia kagak tahu orang itu pergi kemana. Akemitsu merasa bersalah dengan keadaan saat ini. Sementara si Yujuki terlihat dia lagi kedinginan di suatu tempat. Nampak dia terkena demam juga. Lemah banget jari ini cewek. Terus si Akemitsu yang nyari kemana-mana kagak ada. Dia sempat berpikir kalau si Yujuki ke tempat bawah jembatan. Pas dia samperin benar saja si Yujuki ada di situ. Akemitsu sebenarnya agak kagak percaya. Soalnya dia berpikir orang yang datang ke sini hanyalah orang bodoh macam si Akemitsu. Berarti omongan si Kurage kalau si Yujuki ini bodoh itu benar adanya.
Akemitsu baru menyadari sisi lain dari Shiyujuki yang kuat. Menurutnya sebenarnya dia lemah banget memikirkan sesuatu sendirian. Padahal dulu dia bilang sama si Akemitsu dalam pelatihan kagak ada orang yang bisa hidup sendiri. Walaupun perkataan itu perkataan bapaknya dulu yang sangat menginspirasi, tapi omongannya itu malah dipakai buat mengharem. Beda ketika Shiyujuki yang mengatakannya. Di situ Akemitsu memeluknya yang nampak sangat hangat buat Yujuki. Tak lama kemudian Yuju terbangun. Dia terlihat masih lemas kayak begitu. Di sampingnya ada Akemitsu yang senantiasa menemaninya. Mereka berdua nampak masih canggung gitu, mau ngobrol buat meminta maaf. Hingga akhirnya mereka pun bisa tertawa bersama. Si Akemitsu kali ini bakalan berjuang bareng, dia pengen masuk ke dalamnya. Dia sudah mencintai kuil ini. Jadinya dia kagak ada alasan lagi buat membantu si Yujuki. Juga buat melindungi kuil tersebut. Lantas dia keingat kalau dulu dia mau meneruskan kuil itu karena Yuju cinta sama kuil Mikajuki. Tak lama yang lainnya pada datang. Semuanya pada khawatir sama si Yujuki ini. Dan mereka berterus terang kalau mereka pun mencintai sama kuil tersebut. Mereka semua mau membantu si Yujuki dan kuil itu juga bersama-sama. Terus si Kiki juga ada di situ. Yujuki langsung mau meminta dia untuk dimasukkan kembali ke dalam pelatihannya. Dia sudah mengerti kalau dia kagak bisa seperti emaknya, tapi dia akan berusaha. Kiki menyuruhnya buat menyembuhkan diri dulu, baru nanti latihan lagi. Yang lain ikutan senang mendengar itu, tapi ada yang kurang. Kalau si Yujuki doang yang kagak mempunyai nomor si Akemitsu. Auto dan dia mau minta juga. Esoknya mereka kembali hidup normal, tapi ada aja kelakuan cewek-cewek ini ya guys ya. Mulai sekarang si Yujuki sudah mempercayakan semua kuil itu kepada si Akemitsu. Dia kagak menjaganya sendirian lagi. Sebelum berangkat ada insiden dulu yang membuat Akemitsu kagak kuat liatnya. Lalu animenya pun selesai dengan tidak jelas teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Kirim tanggapan kalian di komentar teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabatane, bye-bye.